Hai guys, David di sini. Di dunia digital, ada metode buat memudahkan transportasi data, namanya kompresi. Nah, tapi kompresi itu apa sih? Kompresi itu adalah satu teknik yang digunakan buat mengurangi ukuran file multimedia seperti video, audio, atau gambar dan lainnya. Contohnya adalah video ini yang lagi kita tonton. Nah, video ini aku rekam tuh pakai 1920 by 1080 pixel ya, atau singkatannya bisa disebut cuma 1080p. Berarti video ini memiliki 2.078.600 pixel pada setiap frame videonya. Sedangkan video ini aku rekam tuh pakai 30 fps atau jadi ada 30, kayak 30 kali ngambil foto, dan itu dalam 1 detik tuh berarti ada 30 foto yang bergerak. Makanya itu jadi video kan, jadi kayak bergerak gitu. Padahal saya gambar. 1 detik tuh ada 30 frame gitu. Nah, kalau misalnya angka yang tadi 2 juta itu kita kali dengan 30 kan, berarti 1 detik itu bakal ada 62 juta pixel yang ditampilkan pada setiap detik di video ini. Untuk setiap pixel itu, kalau sekarang sih biasanya katanya mempunyai ukuran rata-rata 2 byte. Nah, maka dari setiap detik dari video, kalau misalnya ini dikompresi ya, itu bakal ngambil ukuran 121 megabyte. Byte saya, bukan bit ya. Jadi buat video berdurasi misalnya 5 menit nih, dikali 300 itu udah 35,5 gigabyte. Nah, itu kan banyak banget kan. Sedangkan nih, kecepatan internet rata-rata di Indonesia pada tahun 2021 itu cuma 22,41 Mbps buat internet mobile dan 30,67 megabytes ya per second buat internet broadband. Ini download speed ya. Kalau upload speed itu 11,82 Mbps buat mobile dan 19,70 Mbps buat broadband. Hasil ini didapatkan dari Speed Test Global Index. Nah, terus kita gabungin lagi dengan perkembangan teknologi yang bisa dibilang itu cukup rendah ya di Indonesia, dari bidang penggunaan gadget dan bagian-bagian komputer terbaru misalnya. Ya, hal ini juga sangat menyusahkan bagi masyarakat Indonesia jika mereka disuruh buat kayak membuat video nih misalnya dengan ukurannya kan cukup besar lah, kayak tadi 5 menit tuh kalau nggak ada kompresi ya 35 gigabytes. Terus mereka ngedit di komputer yang bisa dibilang kayak tua, terus jadi bakal lemot banget prosesnya. Nah, di sini aku bakal ngasih perbandingan ya. Contoh yang aku pakai itu bakal video pengajian UTS sistem multimedia ini, yaitu video soal nomor 1 ko. Bisa dilihat di gambar pertama ini, kalau walaupun sudah dikompresi ya, karena saya itu menggunakan OBS Studio buat merekam, sama OBS itu kan udah mengkompresi otomatis ya rekamannya dibanding sama fitur screen record pada Windows. Video yang salah satu itu masih berukuran 71,4 megabyte. Kalau misalnya Windows itu bisa sampai 500 megabyte lebih ya. Terus setelah saya upload ke YouTube, terus saya cek ukurannya berapa di YouTube, itu ternyata berubah jadi 22,1 megabyte doang. Karena YouTube itu mempunyai salah satu fitur kompresi yang paling bagus lah di dunia ini, ya buat membantu melancarkan operasionalnya YouTube. Kayak bayanginnya kalau misalnya semua video yang diupload YouTube itu tidak dikompres, maka data center YouTube tuh bakal harus jauh lebih gede daripada yang sekarang mereka punya. Karena katanya tuh ada 500 jam video footage yang diupload ke YouTube dalam 1 menit di dunia. Kalau misalnya kita anggap lah ya, semua videonya tuh 1080p 30 fps, terus pakai kalkulasi yang tadi di awal-awal ya, setiap pixel 2 bytes, berarti tanpa kompresi bakal dibutuhkan 6.257 terabytes. Terabyte itu 1.000 gigabyte ya. Bayangin tadi dari megabyte, nah 500 jam jadi 6.000 terabytes buat nyimpen video yang diupload ke YouTube. Padahal itu cuma 1 menit. 1 menit diupload ke YouTube itu 500 jam. Nah, kayak bayanginnya kamu sebagai pengguna komputer biasa, palingan ukuran storage space kamu kan tuh mau SSD atau mau HDD, apalagi kalau SSD pasti lebih kecil ya, karena ya lebih mahal. Jadi, ya palingan 1 sampai 2 terabyte lah. Kalau nggak ada yang namanya kompresi, berarti kamu tuh cuma bisa nyimpan video footage 1080p sampai sekitar 5 jam doang. Untungnya nih, karena ada kompresi, file video 1080p yang berdurasi 5 jam itu, ya kira-kira sekarang cuma 1 gigabyte.
Jadi kamu bisa, kalau misalnya kamu punya 1 TB, ya kamu bisa nyimpen 5.000 jam dan ya lebih lah. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu kan, aslinya ukuran dari multimedia itu sangat-sangat besar. Tapi untungnya itu ada kompresi. Hal ini tuh penting banget karena multimedia yang filenya cukupnya besar itu memakan ruang penyimpanan yang cukup banyak, terus juga memakan waktu yang lama buat diunduh, transfer, ataupun diolah gitu. Dengan menggunakan kompresi, ukuran file itu dapat dikurangi sehingga lebih mudah buat disimpan, transfer, dibuka, dan diolah. Makasih telah mendengarkan video ini. Salam salaman.